Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas di kelas ini? Saya, Pak. Oh, Ulan. Kepada Ulan, Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya kita akan presentasi terlebih dahulu. Yulista, Baik, Pak. Nur Syafika, Baik, Pak. Natasha Tambubulo, Hadir, Pak. Ali Pratiwi, Hadir, Pak. Dari. Hadir, Pak. Iya, hadir semua ya. Ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu teks eksposisi? Kalau tidak, oke, Bapak akan menjelaskan. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pemaparan, penjelasan atau informasi mengenai suatu topik dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca. Teks eksposisi juga dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat yang disertai fakta dan data sehingga pembaca menerima informasi secara logis. Selanjutnya, fungsi teks eksposisi. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca. Yang kedua, menjelaskan suatu masalah secara objektif dan logis. 3, meyakinkan pembaca melalui fakta dan data. 4, menambahkan wawasan pembaca mengenai suatu topik. Dan yang kelima, menyampaikan pendapat atau gagasan secara sistematis. Nah, struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Tesis adalah bagian pembuka yang berisi pernyataan pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu masalah. Adapun contohnya, penggunaan gawai dalam pembelajaran memiliki banyak manfaat bagi peserta didik apabila digunakan secara bijak. 2, argumentasi. Argumentasi adalah berisi alasan, fakta, data atau bukti yang mendukung tesis. Contohnya, gawai dapat membantu siswa mencari sumber belajar secara cepat. Selain itu, berbagai aplikasi pendidikan memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Berdasarkan penelitian, menggunakan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas belajar. Yang ketiga, penegasan ulang merupakan bagian akhir yang berisi simpulan atau penegasan kembali terhadap pendapat penulis. Contohnya, dengan demikian, penggunaan gawai dalam pembelajaran dapat memberikan manfaat yang besar jika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan membagi LKPD kepada kelompok. Silahkan dibaca teks permasalahan yang terdapat pada poin-poin tersebut tentang kebersihan sekolah dengan sesama. Setelah membaca, diskusikan bersama anggota kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD yang akan Bapak berikan. Oke, ini LKPD-nya. Silakan diskusi. Bapak beri waktu 2 menit dari sekarang. Ya, tidak benar pertanyaan saya. Cek. Ada. Oke, waktu diskusi telah habis. Silahkan anak-anak semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, baik. Saya bisa kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama yaitu apa masalah utama yang terdapat dalam teks? Jadi jawabannya itu masalah utama dalam teks adalah kebiasaan sebagian siswa membuang sampah sembarangan sehingga kebersihan lingkungan sekolah terganggu. Nomor 2 itu apa dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan? Dampak membuang sampah sembarangan itu bisa membuat lingkungan sekolah menjadi kotor, tidak sehat, dan kurang nyaman untuk belajar. Ketiga, mengapa kebersihan sekolah harus dijaga? Kebersihan sekolah harus dijaga agar ketika lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Oke, saya akan membacakan yang nomor 4. Soalnya itu, siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah? Jadi yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah adalah seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun staf sekolah. Kelima, solusi untuk meningkatkan kesadaran siswa adalah memberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan, menyediakan tempat sampah yang cukup, dan membersihkan aturan kebersihan, menerapkan aturan kebersihan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ke-6 itu buatlah kerangka teks eksposisi yang terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Jadi di sini yang tesisnya itu membuang sampah pada tempatnya merupakan kebiasaan yang harus diterapkan oleh seluruh siswa. Argumentasinya, membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan sekolah, mencegah penyakit, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Penegasan ulangnya, oleh karena itu seluruh siswa harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali.